Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini perkenalkan nama saya Abdul Musamsul Arifin dengan NIM akhir 1044. Saya berasal dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari pengerjaan LKM 6, yang mana soalnya itu ulangi langkah pada kelas praktikum untuk dataset star dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, 0,4. Tuliskan akurasinya. Nah, di sini em, model yang digunakan adalah model Gaussian Naive Bayes Classification. Eh, jadi ada dua dataset, yaitu dataset star sama dataset adult. Nah, untuk dataset star yang pertama di sini membaca dan menampilkan dataset terlebih dahulu. Untuk membaca dan menampilkan dataset, kita perlu mengimpor beberapa library yang dibutuhkan, seperti mengimpor Pandas, SPD, terus habis itu from Google Colab, import drive itu untuk mengimport modul drive dari pustaka Google Colab yang terhubung pada drive yang drive saya df sama dengan pd.read csv itu untuk menggunakan Pandas untuk membaca file CSV yang berisi eh, data-data CSV-nya itu start.csv pada Google Drive-nya berdasarkan lokasinya. Nah, setelah itu df.hit itu untuk menampilkan, untuk melihat isi dari datasetnya. Nah, setelah ditampilkan itu isinya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, yang mana kolom pertama ada 6, terus ada kolom temperatur, luminosity, radius, absolute magnitude, sama star kategorinya. Nah, selanjutnya di sini df.drop unnamed null axis column in place true df hit. Untuk df drop ini itu digunakan untuk menghapus kolom. Menghapus kolom di sini nggak dibutuhin, itu ada kolom unnamed nol itu kan eh, apa ya, nomor dari barisnya, yaitu tidak dibutuhkan, jadi dihapus saja. Nah, ketika dihapus itu akan hilang kolomnya. Nah, kemudian di sini ditentukan input sama target. Variabel input sama dengan def.drop start kategori. Nah, di sini menghasilkan data frame input yang isinya itu berisi semua fitur kolom kecuali kolom start kategori yang digunakan sebagai target klasifikasi. Untuk targetnya itu kolom startnya juga, yaitu berisi kategori-kategori bintang. Nah, input dot columns dengan parameter input.isna. Di sini ada fungsi isna ya. Fungsi isna itu untuk mencari kolom mana yang memiliki nilai-nilai yang hilang atau none gitu. Nah, ternyata tidak ada nih. Nah, setelah dicek tidak ada kolom-kolom yang hilang. Nah, kemudian di sini melakukan model Gaussian of Bayes from Escalon from model selection import trend test split itu fungsinya untuk mengimpor fungsi trend test split dari library Escalon model selection yang digunakan untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan pengujian. Kemudian ada from Escalon.naive Bayes import Gaussian. Di sini mengimpor kelas Gaussian Naive Bayes atau NB itu dari library Escalon.naive Bayes untuk mengimplementasikan model Naive Bayes dengan asumsi bahwa fitur-fitur eh, fitur-fiturnya itu memiliki distribusi Gaussian. Nah, kemudian di sini saya membuat variabel akurasi. Nah, karena tadi kan untuk membandingkan membandingkan ukuran size-nya itu tes size-nya itu ukuran tesnya kan ada tiga, ada 0,2, 0,3 sama 0,4. Di sini saya memutuskan untuk menggunakan perulangan for, yang mana for test size in 0,2, 0,3, 0,4 di sini melakukan xtrain test, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Tujuannya itu untuk membagi dataset menjadi subset pelatihan dan subset pengujian sesuai dengan proporsi yang ditentukan oleh tes size-nya. Terus model sama dengan Gaussian NB itu membuat objek model Naive Bayes-nya, kemudian ada model fit, Xtrain sama YTrain itu untuk melatih model menggunakan data pelatihan. Nah, di sini akurasinya sama dengan model score-nya. Nah, jadi dari pelatihan dari pengujiannya X test Y test itu dihitung akurasinya.
kemudian di print dan menghasilkan output ukuran tes 0,2. Nah, di sini ukuran tes 0,2 itu maksudnya 20% itu apa 80% itu pelatihannya, pengujiannya 20%. Kalau 0,3 itu 70% untuk pelatihnya, data latihnya, terus 30%-nya untuk data ujinya. 0,4 atau 40%, 40%-nya itu untuk data ujinya, 60%-nya itu untuk data latihnya. Nah, di sini terlihat ukuran tes 0,2 memiliki akurasi 0,875, ukuran tes 0,3 memiliki akurasi 0,83, ukuran tes 0,4 memiliki akurasi 0,81. Nah, pada soal nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberikan hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Nah, ini untuk dataset star ya. Untuk dataset star, pada dataset star tadi hasil akurasi untuk data aslinya kan sudah ketemu. Sekarang saya melakukan kombinasi atribut starnya. Nah, langkah-langkahnya sama. Langkah-langkahnya sama, tapi di sini saya mengdrop atau menghapus baris, apa? Menghapus kolom unnamed, luminosity, absolute magnitudo, star kategori. Karena saya membutuhkan kombinasi antara temperatur sama radius. Nah, di sini tampil kolom temperatur sama kolom radiusnya. Kemudian hal sama yang saya lakukan itu melatih melakukan pelatihan dan pengujian ya kan menggunakan Xtrain, Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest. Nah, terus habis itu modelnya adalah Gaussian F-Bayes. Nah, di sini melakukan perulangan dan menunjukkan hasil akurasinya. Untuk ukuran tes 0,2, 20% pengujiannya apa dan 20% data ujinya itu memiliki akurasi 1,0 atau 100%. Ya, dengan kata lain ini hasil akurasinya sempurna gitu. Terus kemudian untuk ukuran tes 0,3 akurasi 0,93, ukuran tes 0,4 akurasinya 0,86. Nah, untuk dataset selanjutnya itu ada dataset yang kedua adalah dataset adult. Nah, dataset adult ini langkah pertama sama kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang dibutuhkan adalah import pandas SPD ya kan. Em, Pustaka Pandas yang diinisiasikan sebagai PD from Google Colab import drive. Di sini melakukan mounting atau menghubungkan pada drive-nya, kemudian membaca CSV ya kan data dari CSV-nya. Ternyata terdapat banyak apa banyak kolom mulai dari age, work class, LGBT, education, education number, marital status, occupation, relationship, race, gender, capital gain, capital loss, house per week, native country, dan income. Nah, kemudian melakukan processing data. Nah, preprocessing data dilihat dulu apakah ada beberapa atribut yang tidak terpengaruh pada kelasnya. Saya memutuskan untuk menghapusnya, yaitu ada work class, vulnerability, education, dan lain-lain. Di sini menyisakan kolom age, educational number, gender, hours per week, dan income. Nah, kenapa saya menghapusnya? Karena isi dari beberapa kolom-kolom yang dihapus itu ada merupakan tipe data string. Nah, yang mana tipe data string ini apa ya sangat susah untuk dilakukan klasifikasi yang mana klasifikasi NFBase itu nantinya membutuhkan tipe data berupa numerik gitu. Nah, terus selanjutnya ditampilkan lalu dibuat dua variabel apa dibesarkan menjadi dua variabel ada input sama target. Nah, inputnya ini income terus targetnya income dummies. Nah, di sini kenapa melakukan dummies karena pada tabel gender pada kolom gender di sini merupakan kolom apa? Merupakan tipe data kategorikal. Nah, tipe data kategorikal ini ada male, ada female. Nah, jadinya diubah dulu, diubah menggunakan pd.getDummies yang mana di sini female-nya false, male-nya true, false, true, false, true. Ya diubah ke false, true. True atau true false. Nah, di sini ada input sama dengan pd concat. Nah, kalau input PD concat itu untuk menggabungkan variabel dummy dengan data frame input. Nah, selanjutnya ada input dot drops itu untuk menghapus, terus ditampilkan. Kira-kira dicek dulu nih apakah ada ada data pada baris tertentu yang nilainya itu none gitu. Ternyata tidak ada. Lalu dilakukan
train dan tes, pengujian dan pelatihan untuk menunjukkan hasil akurasinya. Di sini saya melakukan perulangan. Nah, di sini ukuran tes 0,2 memiliki akurasi 0,80, terus ukuran tes 0,3 akurasi 0,80, ukuran tes 0,4 akurasinya 0,81. Nah, kemudian untuk kombinasi atribut adultnya itu saya menggunakan kombinasi antara educational number sama age. Nah, di mana di sini menghapus beberapa kolom yang tidak diperlukan, kemudian melakukan trend dan test. Oh ya, tentukan dulu input sama targetnya. Di sini inputnya saya melakukan input educational number dan targetnya itu ya yaitu kolom age. Nah, ke modelnya Gaussian Snap Bayes, terus melakukan akurasi. Kemudian saya melakukan perulangan for test size-nya 0,2, 0,3, 0,4. Nah, dan data menunjukkan hasil akurasinya 0,2. Untuk ukuran tes 0,2 memiliki akurasi 0,99 atau 99% di sini nyaris sempurna. Terus ada 0,3, 0,4 juga menunjukkan hasil 0,99%. Ya mendekati satu, sangat sempurna. Nah, terus hasil dan pembahasan. Nah, pada dataset star, langkah pertama melakukan pembersihan kolom. Iya, tadi sudah saya jelaskan hasil akurasinya seperti ini. Kemudian saya melakukan kombinasi atributnya, yaitu antara temperatur K sama radius, menunjukkan seperti ini. Akurasi pada ukuran tesnya 0,2 itu menunjukkan akurasi 100%. Terus untuk dataset edal itu ya di sini bedanya pada kode yang dibuat itu tidak langsung memproses fitur kategorik. Tadi kan pada kolom age itu tipe datanya kategorik. Nah, maka dari itu perlu mengubah fitur kategorik menjadi numerik terlebih dahulu, yang mana fitur kategorinya terletak pada kolom gender. Di sini dibuatlah sebuah dummy tadi, diubah menjadi true false. Model yang digunakan adalah Naive Bayes, terus menunjukkan akurasinya seperti ini, dan setelah melakukan kombinasi kedua atributnya, yaitu age sama educational number, menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik ternyata, dari hasil sebelumnya. Nah, kesimpulannya itu, pada dataset stars.csv, model Gaussian Snap Bayes menunjukkan performa yang cukup baik, dengan akurasi rata-ratanya 0,84, itu dihitung dari rata-rata akurasi tes 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, seiring dengan bertambah ukuran tes, akurasi model agak menurun ya kan. Tadi pada dataset star di sini agak menurun ya 0,287,5%, kemudian turun menjadi 83%, turun menjadi 81%. Jadi agak menurun performanya. Jadinya mungkin mengalami sedikit overfitting pada data trainingnya. Model Gaussian Naive Bayes dengan kombinasi atribut temperatur K dan radiusnya menunjukkan performa yang lebih baik dalam memprediksi kategori bintang. Jadi kombinasi fitur ini menghasilkan akurasi yang signifikan dengan penggunaan fitur tunggal. Nah, sedangkan untuk pada dataset adult CSV, model Gaussian Naive Bayes itu dengan kombinasi atribut age dan educational number itu menunjukkan performa terbaik dalam memprediksi sebuah data. Kombinasi fitur ini menghasilkan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan dengan penggunaan fitur tunggal. Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan fitur yang tepat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan performa model machine learning. Setelah pada kombinasi beberapa atribut dataset adult.csv itu saya melakukan beberapa percobaan. Jadi sebelumnya mengombinasikan dari education number dengan hours per week, age dengan hours per week. Ternyata yang lebih baik itu adalah yang education number dengan atribut age. Nah, jadi seperti itu. Oke, demikian penjelasan hasil pengerjaan LKM 6 dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.